Miss, lagi bikin apa? Iya, aku mau bikin teh. Ampun, kayak orang bingung gitu. Kenapa sih? Lagi ada masalah percintaan ya? Ya, bukan itu, Miss. Aku tuh dapat job jadi wali kelas. Terus? Tapi bingung, waktunya nggak ada. Bikin bahan ajar juga bingung deh. Gimana ya? Ya udah, kita tanya aja yuk sama guru-guru yang lagi kumpul tuh. Boleh juga tuh. Yuk. Ya, gimana ya? Bingung nih. Miss, aku punya ini deh. Coba ceritain. Bingung kenapa? Jadi tuh Miss Tira kan tahun ini jadi wali kelas. Dia tuh bingung bikin bahan ajar, tapi kan waktunya udah nggak ada ya. Nah itu kalian punya ide nggak sih? Kenapa nggak pakai AI aja? AI. Iya, AI itu semacam kayak mesin yang bisa mempermudah kita dalam mendapat bahan ajar dan juga pekerjaan yang lainnya. Sudah. Siapa nih? Sebelum lanjut nih, dari tadi ngomongin AI. Gak boleh ngomongin orang. Salah orang. Lah orang. Ini AI ibu kandung kan? Iya. Itu mah Bu Ai. Oh salah. Gue pikir itu ibu kantin, makanya gak boleh kalau ngomongin orang mah. Bukan Miss Anton. Yaudah lanjut. Miss Ya, jadi AI itu salah satu mesin yang bisa mempermudah kita dalam mendapat bahan ajar dan juga beberapa informasi lainnya. Apalagi kan sekarang sudah zamannya globalisasi ya. Kayaknya kalau dibilang kita kesulitan dalam mendapatkan informasi sih mustahil ya. Benar. Jadi sebenarnya ini aku ngasih pandangan dari aku aja ya, karena aku berhubungan sama komputer lah. Jadi AI ini sebenarnya singkatan dari Artificial Intelligence. Jadi dari artinya aja intelligence sudah kepintaran. Artificialnya ini mesin atau software. Jadi mesin atau software yang punya kecerdasan atau kepintaran sendiri buatan. Betul sekali. Memang cara membuatnya itu sangat kompleks. Sampai memang ini butuh beberapa puluh tahun sampai muncul. Yang akhirnya dipelopori munculnya oleh ChatGPT. Apalagi tuh ChatGPT. Nah, ChatGPT itu sebenarnya chat AI, salah satu produk dari AI. AI itu nggak cuma chat aja. Jadi kayak pernah lihat nggak sih kalian kalau misalkan di media sosial ada robot pembuat kopi? Itu salah satu AI. Tapi kalau yang sekarang, karena kita ngebahasnya edukasi ya, apalagi berhubungannya sama tadi permasalahannya Miss Tira, kita tuh butuhnya memang chat AI. Chat AI ini ada ChatGPT, ada OpenAI untuk copywriting, bahkan untuk yang lain juga ngebantu kita kayak ada The Podcast dan Firefly itu untuk media. Ada lagi juga yang baru keluar itu Grok. Ini dibuatnya oleh Tesla Company ya, yang punyanya Elon Musk. Itu baru tuh muncul sekarang. Dia juga sama kayak gitu. Cuman untuk kita itu bisa nyelesain permasalahannya Miss Tira. Kita bisa bikin modul ajar, kita bisa bikin assessment. Pertanyaan-pertanyaan yang memang kita butuhkan itu akan dijawab oleh AI yang memang sedetail mungkin tergantung dari komen prompt yang kita berikan ke mereka, ke AI-nya. Coba dong, Sir, gimana sih? Nah, coba ya. Jadi AI itu, ini nih aku bukain. Aku ikutin ya. ChatGPT bisa dengan mudah kita akses dengan mengetik chat.openai.com di kolom alamat URL. Setelah selesai membuat akun dengan email dan nomor HP kamu, tampilan yang akan kamu temui adalah seperti ini. Tab di sebelah kiri bisa digunakan untuk menyimpan obrolan kamu dengan ChatGPT. Lalu kamu tinggal memilih tombol New Chat untuk memulai obrolan atau topik baru. Oke, jadi kekuatan ChatGPT ini berasal dari kalimat perintah yang kita berikan atau yang disebut dengan prompt. Semakin detail prompt yang kita tulis, otomatis hasil yang nantinya diberikan ChatGPT akan lebih sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Jika dirasa masih ada yang kurang dengan hasilnya, kamu tinggal menambahkan prompt lagi dan menulisnya seakan-akan kamu sedang menyuruh ChatGPT untuk mengoreksi hasil tadi sesuai dengan yang kamu mau. Intinya ChatGPT ini robot, dan kita sebagai pengguna harus mengetahui apa perintah yang paling tepat dan efektif untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, Miss Tira udah dapat jawaban. Tapi itu bikinnya susah nggak sih, Mister? Sedangkan kan ya Miss Tira masalahnya udah
belajar lagi dong saya. Ini yang bikin perkembangan teknologi itu sangat menarik karena kita cuma tinggal masukin apa yang kita cari, kita nggak perlu nelaah lagi. Bedanya kayak Google sama ChatGPT deh untuk AI. Kalau kita nyari informasi di Google, dia akan memberikan artikel-artikel atau jurnal yang memang berhubungan dengan apa yang kita cari. Kata kunci secara umum munculnya. Kalau misalkan yang ada di ChatGPT itu kita bukan kata kunci dan artikel atau jurnal yang diberikan, langsung informasi lengkapnya seperti apa yang kita minta. Iya, seperti yang tadi kita contohin kan, Betul, kita praktekin tadi kan. Kalau kayak gitu bukan lagi mempermudah sih kalau menurut saya ya, itu malah membuat guru jadi males ya. Karena terlalu gampang banget, 5 menit juga jadilah itu mau belajar, ya nggak sih? Ya, memang sangat cepat ya, tapi maksudnya dalam arti kita juga kan bisa mengcopy tapi tidak langsung mempaste, dalam arti kita bisa menambahkan juga sesuai dengan materi yang memang kita mau. Jadi kita nggak telah secara 100% mengambil dari pihak si AI atau ChatGPT itu ke dalam bahan ajar kita. Kita masih punya waktu atau bahkan punya hal yang bisa kita tambahin juga kok. Bentar deh, tapi ini juga bisa dipakai sama murid kan? Semua orang itu bisa pakai. Jadi daftarnya cukup dengan nomor handphone dan email saja. Berarti kalau misalnya murid bisa pakai pas dia ngerjain ujian, gimana? Nah, Ini dia. Sebenarnya memang perkembangan teknologi itu pasti punya positif dan negatif. Betul. Oke, yang kalian bilang adalah negatif. Tapi kita lihat tujuan secara baiknya itu AI diciptakannya buat apa sih? Pertama, mempermudah, betul sekali Miss Ulin. Jadi mempermudah pekerjaan yang ada, bukan hanya untuk pelajar, untuk pegawai atau pekerja juga bisa. Untuk umum. Betul. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kita kan juga nggak ngerti dong proses untuk mendapatkan sesuatu, karena semuanya udah dikasih dengan instan. tuh. Gimana ya kalau bilang itu? Nah, itu adalah salah satu negatifnya. Tapi semuanya kembali ke mindset masing-masing. Karena dengan kita pakai ChatGPT, pertama, kalau misalkan kalian deadline yang kalian pikirin itu dapat ilmunya atau pekerjaannya selesai duluan. Pekerjaan selesai duluan lah. Kalau Jadi kepepet sesuai dengan tujuannya sih, yaitu mempermudah bukan mempermalas, karena mempermalas itu kan lebih ke sifat masing-masing ya. Kalau memang sudah ada dasar dari sifat malasnya, ya pasti akan malas. Tapi kalau tidak ada Nggak bisa. Tapi kalau misalnya aku ngasih ujian ke anak-anak, terus mereka menyalahgunakan AI kayak gini, Colongan dong. iya, cuma dong kita ngajar. Bahaya deh kayaknya, Nah, ini dia. Kalau misalkan kalian mencari sesuatu di AI itu, yang muncul itu kalau misalkan bagian free-nya ini itu masih sedikit terbatas. Tapi kalau udah bagian yang contoh ada plusnya atau premium, Nah, gimana kita harus bisa bayar ya? bayar. Kalau bayar itu kita lebih ke mungkin kalau pelajar itu mungkin belum terlalu butuh, tapi untuk pegawai itu sangat membantu banget. Jadi tentunya kalau semakin kita ingin mendapatkan privilege yang lebih, maka juga akan ada effort atau usaha kita kok. Salah satunya kalau pengen lebih mempermudah lagi, pastinya kita ada usaha, yaitu dengan membayar tersebut. Bisa dicoba. Tapi emang udah takut Kak, itu kan Yakin? digital ya zaman Iya. Enggak, Kita tuh soalnya kan pendidik negatif tahu. sama positifnya itu ya banyakan positif Enggak, daripada tetap negatif. aja kita tuh Itu kan pendidik nilai aja. maju soalnya. Balik lagi dong masalahnya ya. Kawan-kawan daripada Tenang dulu, hasil. tenang dulu. Mau bagaimanapun silaturahmi kita nggak boleh terputus. Boleh nggak sih pinjam dulu 100?